Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami siapkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan tenaga honorer berunjuk rasa di kantor DPRD Donggala memprotes hasil seleksi P3K. Tumpukan sampah di Pasar Beteleme tidak terurus dan menimbulkan bau tak sedap. Dua pejabat Bawaslu Sulteng didakwa korupsi dana hibah pilkada. Dua pejabat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah didakwa melakukan korupsi dana hibah pilkada tahun 2020. Kedua pejabat tersebut masing-masing Sekretaris Bawaslu Sulteng, Anayanti Sofianita, dan pejabat pembuat komitmen, Sakila Labenga. Dalam persidangan dengan agenda dakwaan yang berlangsung di kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu Selasa pagi, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan jika kedua terdakwa terlibat dalam dugaan korupsi dana hibah pilkada Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2020 dengan kerugian negara 900 juta rupiah lebih. Jaksa Penuntut Umum merinci kerugian negara dalam kasus tersebut meliputi kegiatan fiktif sebesar 569 juta rupiah, SPJ fiktif sebesar 254 juta rupiah, dan kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan sebesar 40 juta rupiah. Kedua pejabat tersebut didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Usai pembacaan dakwaan, terdakwa dan penasihat hukumnya memutuskan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. Kalau kami dari pihak penasihat hukum Ibu Anayanti, kami tidak mengajukan eksepsi pembelaan. Kami langsung kepada pemeriksaan pokok perkara karena kami menilai dakwaan jaksa juga secara umum sudah memenuhi unsur formil, jadi kami tidak menanggapi lagi untuk menyoal unsur formil dari dakwaan jaksa. Jadi kami langsung kepada pemeriksaan pokok perkara dan sangat akan efektif persidangan ini kalau langsung pada pokok perkara biar terang benderang perkaranya. Sidang akan dilanjutkan pada Selasa 14 Januari 2025 dengan agenda pemeriksaan 5 saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu. Kelangkaan pupuk bersubsidi masih terus terjadi di sejumlah daerah. Salah satunya di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Kelangkaan pupuk bersubsidi sudah berlangsung lama dan para petani tidak bisa mendapatkan hasil panen yang memadai. Para petani di Desa Polege, Kecamatan Banawa Selatan ini sudah lama resah karena pupuk yang menjadi kebutuhan utama untuk mendukung kesuburan tanaman padi. Apalagi kondisi tanaman padi di wilayah Kecamatan Banawa Selatan banyak yang membutuhkan pupuk. Selama ini Desa Polege merupakan salah satu penghasil beras terbesar di Kabupaten Donggala. Haris, salah seorang petani di Desa Polege mengatakan sudah lama kesulitan mendapatkan pupuk khususnya yang bersubsidi. Padahal tanaman padi miliknya saat ini sangat membutuhkan pupuk. Ia dan petani lainnya tidak tahu penyebab kelangkaan pupuk tersebut. Meski sudah sering mendatangi distributor, namun kesulitan mendapatkan pupuk. Harapannya kita ini untuk pemerintah sih ada, cuma masalah pupuk ini administrasinya itu yang bikin kelompok. Kalau seperti sekarang ini baru itu RDKK, baru jadi. Sedangkan kita ini butuh, barangnya belum turun. Jadi administrasinya itu agak lambat. Kalau lambatan itu berarti ada kendala, di situ ada penurunan, ada pengurangan perkembangan. Karena kalau tepat pupuk, perkembangannya bagus. Kalau pupuknya lambat, perkembangannya kan menurun. Para petani berharap agar pemerintah daerah dan pihak terkait bisa turun tangan mengatasi masalah kelangkaan pupuk tersebut, sehingga hasil panen petani bisa lebih memadai dan membantu meningkatkan kesejahteraan. Apalagi saat ini harga beras mengalami penurunan dari Rp14.000 per kilogram turun menjadi Rp11.000. Julianus K. melaporkan dari Donggala.
Kabupaten Buol memiliki banyak objek wisata yang menjanjikan dan potensial untuk dikembangkan. Salah satunya adalah Pantai Maninang yang terletak di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau. Pantai Maninang menjadi salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi warga, terutama di hari libur dan akhir pekan. Pasir putih yang halus dan panorama alam yang mempesona, terutama saat menjelang senja. Lokasinya cukup strategis dan berada cukup dekat dari ibu kota Kabupaten Buol. Untuk masuk ke lokasi wisata ini, pengunjung tidak dipungut biaya alias gratis. Di lokasi wisata tersebut, pengunjung juga bisa menikmati beragam kuliner tradisional dengan harga yang cukup terjangkau. Ada pula fasilitas tempat nongkrong seperti gazebo dan spot untuk bersuah foto. Ada pula tempat bermain untuk anak-anak. Warga Kabupaten Buol sangat menikmati wisata sore di Pantai Maninang ini. Pantainya cukup bagus, bersih, dan juga menyediakan berbagai macam kuliner khas daerah Buol. Kiranya hal-hal yang seperti ini perlu diorbitkan lagi oleh pemerintah yang ada di Kabupaten Buol, karena ini menjadi alternatif wisata karena dekat dari kota dan semua tersedia di sini. Aksesnya cepat, makanannya tersedia, ada air kelapa muda, bisa tempat main untuk anak-anak di pantai. Pokoknya sini lengkap. Pengunjung dan warga setempat berharap agar pemerintah daerah bisa membantu mengelola objek wisata tersebut. Selain bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah, juga membantu perekonomian masyarakat setempat yang menjual beragam kuliner khas. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Buol. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angel Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Tabe Songgom Puasi.